Kalau awal bulan ini Bapak Gembala sampaikan kepada kita semua, menjadi tuntunan atas kita semua, bahwa Tuhanlah yang akan memelihara kita semua. Ya, saat ini kita akan belajar sama-sama bagaimana Tuhan itu adalah Allah yang menyediakan. Allah yang menyediakan. Ya, penyediaan Tuhan buat kita semua. Kita akan belajar sore ini sama-sama. Kalau Bapak Ibu hitung, ya teman-teman semua ngitung, yang namanya kebutuhan kita itu tidak pernah ada habisnya. Yang namanya kebutuhan kita selama kita masih jadi manusia di dunia tidak ada habisnya. Setiap hari. Bahkan mungkin kalau kita sebagai orang tua yang udah punya anak-anak, pasti tiap bulan kita ngitung. Bulan ini penghasilan saya sekian. Nanti buat anak-anak saya berapa ya? Buat sekolahnya mungkin. Buat kebutuhan sehari-hari. Buat makannya. Buat apapun. Artinya apa? Kita sebagai orang tua berusaha bahwa kita bertanggung jawab atas anak-anak kita. Atas apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita harus menyediakannya. Sama dengan Tuhan. Ya, makanya malam hari ini kita akan belajar sama-sama bagaimana Tuhan itu menyediakan apapun. Ya, yang namanya kebutuhan tidak melulu masalah materi. Kesehatan itu kebutuhan buat kita. Keamanan itu kebutuhan buat kita. Sukacita itu kebutuhan buat kita. Karena sebagian besar orang berpikir bahwa Tuhan sediakan, Tuhan cukupkan, itu kebanyakan ngomong masalah materi. Tapi yang Tuhan mau, ayo kita belajar nih. Semua ada di Tuhan. Tinggal kita. Tuhan sudah sediakan semuanya buat kita. Tinggal bagaimana kita mencari itu dari Tuhan. Ya, kalau kita belajar dari kisah Abraham di Kejadian 22 ayat 1 sampai 14, kita akan pelajari sama-sama di situ. Ada beberapa hal yang saya bagi-bagi. Yang pertama kita lihat di ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Saya bacakan buat Bapak Ibu semua. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang Engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Ya. Abraham, bagaimana ia diutus Tuhan untuk sesuatu yang sebenarnya tujuannya untuk mengetahui bagaimana ketaatan Abraham. Ya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Yang namanya Abraham itu nunggu punya anak hampir 100 tahun umurnya. Tiba-tiba Tuhan ngomong, ambillah anakmu itu. Persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Kalau kita sebagai orang tua yang dalam pikiran kita, Tuhan, aku loh nunggu anak saya ini loh hampir 100 tahun. Kok tiba-tiba diminta sama Tuhan dikorbankan untuk korban bakaran? Mungkin kita sebagai manusia, kalau kita jadi Abraham waktu itu, komplain, ya apa toh Tuhan? Dulu Tuhan janjikan keturunan saya seperti bintang di langit dan pasir di laut. Ini loh anaknya yang siji tok, 1 tok. Diminta lagi sama Tuhan. Persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Tapi yang Abraham lakukan apa? Tidak
tidak lakukan apa-apa selain taat sama Tuhan. Makanya di ayat yang ketiga dikatakan besok pagi-pagi bangunlah Abraham, mempersiapkan semuanya lalu berangkat. Itu yang Abraham lakukan. Sama pada saat kalau Bapak Ibu semua lihat di Kejadian 12 sampai 15 di sebelumnya, pada saat Abraham disuruh pindah ke Mesir karena kelaparan waktu itu, dia juga tidak komplain apa-apa, hanya satu, taat. Kenapa Abraham bisa taat? Itu pertanyaan buat kita semua. Kenapa Abraham bisa taat? Ya, coba kita tanya sama diri kita masing-masing. Misalnya, kita disuruh itu, apa yang kita akan lakukan tanpa kita ngerti, berhikmat atas apa yang Tuhan katakan sama kita. Mendingan orang berangkat. Wis ngene bae lah. Tidak usah kemana-mana. Wong saya suruh ke sana, suruh ngorbanin anak. Tapi yang Abraham lakukan apa? Taat. Ya, jadi bagian yang pertama ayat 1 sampai 4 ini mengisahkan bagaimana ketaatan seorang Abraham akan perintah Tuhan. Karena apa? Ia ngerti Tuhan pasti menyediakan. Tuhan sudah sediakan di tempat di mana dia mau tuju. Ya, makanya perikopnya di sana dikatakan kepercayaan Abraham diuji. Percaya enggak sih Abraham sama Allah? Percaya enggak sih Abraham sama apa yang Tuhan utus untuk dia kerjakan? Ya. Berikutnya kita akan baca sama-sama. Nah, Kejadian 22 ayat berikutnya. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya di atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa. Saud Abraham, ya anakku, bertanya ya di sini sudah ada api dan kayu, tapi di manakah anak domba yang untuk kurban bakaran itu? Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk kurban bakaran baginya anakku. Ya. Pertama, Abraham diutus Tuhan. Berangkat. Yang kedua, pada saat mereka udah mau sampai, Abraham meninggalkan bujangnya di bawah, dia beserta Ishak naik. Ini yang seringkali membuat seorang orang tua itu tidak bisa ngomong. Pada saat Ishak bertanya, Bapa, di sini sudah ada api dan kayu, tapi di manakah anak domba untuk kurban bakaran itu? Misalnya nih, kita punya anak, pagi-pagi ngomong sama kita, Pak, Ma, hari ini aku bayar SPP. Sudah ada uangnya belum ya? Misalnya kita jadi orang tua kok orang duit. Kita ngomong apa coba sama anak kita? Pasti susah jadi orang tua kalau anak tanya sampai seperti itu. Hari ini bayar terakhir lu. Nek hari ini enggak bayar, besok pagi saya enggak boleh sekolah. Besok pagi mungkin misalnya pas terima rapot, saya enggak bisa terima rapot. Apa yang bisa kita omongkan ke anak-anak kita? Kadang kita pun ngalami seperti itu. Sama dengan Abraham. Di sini sudah ada api dan kayu. Di manakah anak domba untuk kurban bakaran itu? Abraham sudah ngerti nih. Ishaklah domba. Kurban bakarannya ya Ishak. Tapi dia tidak bisa ngomong. Karena apa? Dia sebagai orang tua harus punya tanggung jawab. Saya bertanggung jawab sama anak. Memang saya disuruh Tuhan, tapi mosok saya harus ngomong ke anak saya? Tidak mungkin. Sama dengan kita waktu anak kita tanya. Sebagai orang tua, saya yakin kita pasti percaya, udah ada duit, tinggal tak transfer tok, tinggal tak setor tok. Padahal mungkin kita belum punya sesuatu. Itu yang Abraham lakukan. Makanya dia ngomong sama Ishak, Allah yang akan menyediakan anak domba bakaran itu baginya anakku. Dalam tanda kutip ngeyem-yemi kalau bahasa Jawa. Ngeyem-yemi Ishak. Ini loh nanti Tuhan sediakan. Kamu tidak usah khawatir. Mengajak anaknya pun untuk percaya sama apa yang Tuhan janjikan.
Hal yang kedua yang Abraham lakukan. Yang pertama tadi apa? Taat tanpa komplain apapun. Yang kedua, berusaha untuk membuat anaknya pun jadi seperti Abraham. Tidak usah khawatir. Itu yang kedua. Ya, yang ketiga, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya ya Tuhan, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui bahwa engkau takut akan Tuhan dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Hal yang ketiga yang Abraham lakukan apa? Tidak berpikir panjang untuk mengorbankan Ishak. Dan Ishak pun taat. Udah diikat. Mungkin Ishak bisa aja berontak. Tahu diikat, tahu ditaruh di atas korban bakaran, harusnya bisa berontak. Tapi di situ tidak terjadi. Abraham taat, Ishak taat. Inilah wujud bahwa mereka benar-benar jadi seorang yang mengandalkan Tuhan. Karena apa? Tahu Tuhan pasti sediakan. Bahkan dikatakan di sana Abraham mengulurkan tangannya mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Berarti udah tidak mikir apa-apa. Yang penting anaknya mau tak jadikan kurban bakaran. Itu yang terjadi. Tapi yang Tuhan katakan, jangan kau apa-apakan anak itu, sebab telah kau ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal. Penghargaan Tuhan buat Abraham karena ketaatan Abraham. Ya, makanya hal yang terakhir di ayat yang ke-20, lalu Abraham menoleh dan melihat seorang anak domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu dan mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Bagaimana ketaatan seorang Abraham? Nunggu hampir 100 tahun dikaruniai anak. Bahkan dijanjikan sama Tuhan, anakmu akan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Anaknya baru satu diminta, tapi yang Abraham lakukan apa? Ngerti apa yang Tuhan mau. Ngerti apa yang dijanjikan Tuhan, bahwa Tuhan menyediakan. Makanya di ayat yang 14 dikatakan, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ya, sekarang buat kita, apa sih arti ayat ini? Arti perikop ini apa buat kita semua? Tuhan selalu menyediakan apa yang kita butuhkan. Tapi yang dikatakan di sana, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Maksudnya apa? Kita ngelihat sama-sama Daud. Bagaimana seorang Daud, orang yang benar-benar mengasihi Tuhan, orang yang dikatakan Tuhan adalah salah satu orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita baca di dalam 1 Tawarikh 29:16. Ya, dikatakan di sana, ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri dan punyamulah segala-galanya. Seorang Daud, mungkin seorang raja yang sangat kaya. Karena apa? Kehidupannya berkenan di hadapan Tuhan. Tapi dia tidak merasa bahwa apa yang dimilikinya itu miliknya. Makanya Tuhan berkenan kepada Daud. Salah satunya ini, 1 Tawarikh 29:16. Ya Tuhan Allah, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan. Dia waktu itu mau mendirikan bait suci. Mungkin sebagai manusia dia bisa ngomong, ini loh Tuhan, tak persembahkan apa yang saya miliki buat Tuhan. Semuanya kayak persembahkan buat Tuhan. Tapi yang Daud ngomong apa? Bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan rumah Tuhan bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri
dan punyamulah segala-segalanya. Bukan punya Daud, bukan usahanya Daud, bukan karena kemampuan Daud, tapi apa? Semuanya itu milik Tuhan. Makanya seperti Abraham tadi katakan, di atas gunung Tuhan, Tuhan sediakan. Itu maksudnya apa? Semuanya itu datangnya dari Tuhan. Sama dengan Daud. Punyamulah sendiri segala-galanya. Semuanya adalah dari tanganmu. Bukan milik kita, tapi karena karunia Tuhan. Karena Tuhan yang sediakan. Tuhan yang menyediakan semuanya. Dalam artian apa? Kalau kita tiap hari punya kebutuhan, semuanya Tuhan sediakan, semuanya Tuhan cukupkan. Itu yang terbaik pasti buat kita semua. Asal apa? Kita selalu cari Tuhan. Contoh yang pertama adalah Daud. Ya, bagaimana Daud? Seorang yang besar, seorang raja yang kaya raya. Tapi apa? Dia tidak merasa bahwa kepunyaan itu kepunyaan dia. Semuanya dari Tuhan. Ya, contoh yang kedua, Ayub. Ya, kita adalah baca dalam Yakobus 5 ayat yang 11. Ya, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu orang yang bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ayub, orang yang disebut berbahagia. Ya, kita tahu sama-sama kisah Ayub. Seorang yang kaya raya di suatu tempat. Dikatakan anaknya tidak ada yang secantik anaknya Ayub. Gantengnya tidak ada yang kaya. Kayanya juga tidak ada yang seperti Ayub. Tapi Tuhan izinkan dicobai oleh iblis. Anaknya dihabisin, kekayaannya dihabisin. Bahkan sampai istrinya pun mengutuki dia. Tapi apa yang Ayub katakan? Semuanya datangnya dari Tuhan. Semuanya milik Tuhan. Nek Tuhan mau ngambil ya ambil aja. Makanya dikatakan di Ayub, dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Ya. Jadi Yakobus sampai dikatakan mereka menyebut orang yang berbahagia, orang yang bertekun seperti Ayub. Karena apa? Kamu tahu bahwa pada akhirnya disediakan Tuhan bagi Ayub. Ya, anaknya habis semua. Akhirnya apa? Tuhan kembalikan bahkan 2 kali lipat dari apa yang sebelumnya Ayub miliki. Ya, 2 contoh teladan. Bagaimana Tuhan sediakan. Bagaimana Tuhan menyediakan buat kita semua. Ya, Daud. Bagaimana dia merasa bahwa semuanya dari Tuhan, bukan karena aku. Ayub, semuanya juga dari Tuhan. Akhirnya apa? Dia tidak melakukan apapun selain mengucap syukur. Ya. Kalau kita belajar nama-nama Tuhan, salah satunya adalah Yehovah Jireh. Ya. Artinya apa? Nama Tuhan itu berarti menyediakan apa yang dibutuhkan, memberi rezeki atau dukungan. Ya. Itulah nama Tuhan buat kita semua. Tuhan yang menyediakan. Sekarang pertanyaan buat kita, apa sih yang kita butuhkan saat ini? Ya, dikatakan di sana, Tuhan adalah pemberi, Dia akan memenuhinya. Apa itu yang Anda butuhkan? Mintalah sama Tuhan. Seberapa sering Anda meminta pada Tuhan menunjukkan seberapa banyak Anda percaya Dia dapat menyediakan. Seperti Abraham, seperti Daud, seperti Ayub. Akankah kita mau seperti mereka? Setiap hari kalau kita butuh, ngomong sama Tuhan. Setiap hari kita memerlukan, ngomong sama Tuhan. Seperti anak-anak kita semua. Ya, contohnya Peter lah. Peter tidak mungkin minta sesuatu ngomongnya sama Pak Andi. Ya, yang ngomongnya masih sama Om Bowo. Karena apa? Om Bowo papinya. Peter mau sekolah, diantar ya. Diantar sekolah. Hari ini Peter mau makan ini, dicarikan. Hari ini mau ini. Ngomongnya masih sama papinya.
Anak-anak saya pun sama, tidak ngomong sama saya, yang ngomong sama mamanya. Ya, semuanya kita punya anak-anak, pasti ngomongnya ke kita. Karena apa? Kita adalah orang tuanya. Sama dengan kita. Butuh apa? Ngomong sama Tuhan. Karena apa? Dikatakan di sana menunjukkan seberapa banyak kita percaya Tuhan akan sediakan semuanya buat kita. Ya, tahun 94, waktu itu saya pertama kali kerja. Setelah saya lulus kuliah D3 waktu itu, saya dapat kerja waktu itu. Kebetulan ada suatu perusahaan yang buka lowongan di kantor di kampus saya kuliah. Ya, saya sempat tes di kampus. Setelah beberapa lama ternyata kamu diterima. Mulai sekarang, mulai tanggal ini kerja. Kebetulan kerjanya waktu itu di luar kota, jadi saya di Solo kerja pertama kali. Hari Senin saya masuk. Saya ngadep manajer keuangannya. Kamu diterima, mulai hari ini kamu kerja di bagian ini. Gajimu tiap bulan segini. Ya. Saya waktu itu enggak komplain apa-apa, enggak tanya apa-apa. Ya, berarti ruangan saya di mana, Ci? Kamu di sana, mulai besok ketemu Pak ini. Ya, biar dia jadi segala macam. Setelah itu saya pulang nyari kos-kosan, karena kan di Solo saya harus kos. Begitu keluar, saya ketemu seorang teman yang bantu nyari kos. Saya dapat kos, puji Tuhan, tidak jauh dari kantor karena tinggal nyebrang dari kantor saya. Sore, waktu saya masuk kos, saya mulai hitung-hitung nih. Gaji saya semini, buat kos-kosan segini, kira-kira tiap bulan saya buat butuh makan sekian. Kemudian transport Jogja Solo karena PP, bisa seminggu sekali, bisa berapa kali seminggu, tak hitung-hitung. Udah cukup Tuhan, makasih. Ya, yang dalam pikiran saya waktu itu enggak ngitung saya harus perpuluhan. Ternyata minggu waktu saya pulang, ibu saya ketemu saya, kasih selamat sama ngomong, jangan lupa perpuluhan loh ya. Kamu udah punya gaji. Kemarin waktu kamu sekolah, mungkin kamu enggak perpuluhan karena semuanya dari orang tua. Sekarang punya gaji sendiri harus perpuluhan. Saya menghitung lagi, waduh, berarti yang kemarin tak hitung salah. Tak hitung lagi, waduh, ternyata memang hitungannya seperti kemarin, tak tambahi perpuluhan ternyata kurang. Berarti harus ada beberapa bagian yang saya harus hemat. Ya, itu pemikiran manusia. Sorenya karena saya ibadah di gereja saya di Jogja itu sore pada waktu ibadah, enggak kebetulan seorang hamba Tuhan ngomong, berapapun penghasilan yang kamu terima, pertama taat perpuluhan. Jangan pernah ngutik-utik perpuluhan buat Tuhan. Saya kembali diingatkan, oh iya, wingi hitunganku gak ono perpuluhan. Ya udah Tuhan ampuni kemarin hitungan saya salah. Yang kedua, hamba Tuhan ini ngomong, percaya enggak kamu? Pada saat kamu perpuluhan, doakan perpuluhan itu. Suatu saat, gajimu sekarang itu jadi perpuluhanmu sumben. Berarti misalnya nih, sekarang gaji saya 1 juta, berarti perpuluhannya 100.000. Doa hamba Tuhan ini, suatu saat, perpuluhannya 1 juta, berarti gajinya berapa? 10 juta. Itu yang tak pegang benar-benar waktu itu. Jadi paginya, malamnya saya udah diingetin ibu saya, sorenya saya diingetin lagi seorang hamba Tuhan. Tidak usah khawatir, minta sama Tuhan. Karena apa? Tuhan menyediakan kok. Sekarang kamu kerja dari siapa sih? Nek bukan dari Tuhan. Saya tidak usah nyari kerja kemana-mana, tiba-tiba kampus buka lowongan dari perusahaan. Bisa diterima di situ. Minta sama Tuhan. Gajimu sekarang jadi perpuluhanmu besok. Itu yang saya pegang waktu itu. Makanya waktu itu sejak saat itu saya tidak khawatir lagi, Tuhan gajiku sekian, hitung-hitungan manusia kurang. Tapi kok iya tidak pernah kurang ternyata. 1 tahun saya di Solo,
Tahun kedua, karena saya waktu itu kuliahnya D3, saya pengen kuliah S1. Saya cuma doa, Tuhan, boleh enggak saya pindah ke Jogja, biar saya bisa kuliah di UGM untuk nerusin. Karena D3, saya pengen ke S1. Saya ketemu sama manajer saya tadi, Cik, boleh enggak ya? Kalau boleh, saya minta pindah di Jogja. Lah ngopo? Wong udah enak di Solo kok. Saya mau kuliah kok, Cik. Neng di UGM. Cek tak telepon ke ya, dia bilang gitu. Telepon ke Jogja. Kamu ngomong dulu sama itu KCP tuh. Nek memang boleh pindah. Saking gampangnya. Saya enggak mudeng ya. Kenapa? Kok cek gampangnya gitu loh. Saya minta kamu ngomong sendiri ya. Nek misalnya memang ada lowongan, masuk sana enggak apa-apa. Ternyata bisa. Begitu di Jogja, saya mulai hitung-hitungan lagi. Tuhan, saya pengen kuliah saya enggak membebani orang tua saya. Pengen bayar sendiri. Waktu itu kalau enggak salah satu semester di UGM itu 750.000. Ya, masih enggak ganti mahal. Ya. Berarti setiap bulan saya harus punya tabungan 100 sampai 150.000 untuk kuliah. Ya. Tuhan, nek memang saya udah boleh pindah di Jogja, saya minta Tuhan cukupkan. Karena apa? Saya harus kuliah lagi tanpa membebani orang tua saya. Jadi waktu itu saya ngomong sama bapak saya kuliah di UGM, saya enggak minta bapak. Karena apa? Saya pengen biayai dewi sampai lulus. Loh, duitmu cukup tak? Bapak saya juga bilang gitu. Gajimu piro? Terus kan bapak saya sempat tanya, gajimu piro ke kuliah? Semene, segini gaji saya. Bapak saya cuma bilang, nek kurang, bilang bapak. Tapi nek kamu cukup, ya cukupi sendiri. Tapi nek kurang, bilang bapak. Ya puji Tuhan, waktu itu saya dikasih uang sama bapak tuh hanya semester 1 dok. Karena waktu itu bapak benar-benar mau nulung. Tak kasih hanya semester 1, setelah itu bayar dewi. Ya, Tuhan cukupkan, Tuhan sediakan. Karena apa? Saya belajar ngandalkan Tuhan. Meskipun harus ngirit, tapi Tuhan sediakan semuanya. Apalagi waktu itu puji Tuhan, ada lowongan di tempat saya sekarang bekerja, saya bisa pindah dengan gaji yang lebih tinggi. Akhirnya apa? Saya punya tabungan. Ya, semuanya Tuhan sediakan, asal apa? Kita bersandar sama Tuhan. Seperti Ayub tadi, seperti Daud, bahkan seperti Abraham. Karena apa? Tuhan adalah Allah yang menyediakan. Yehova Jireh buat kita semua. Asal apa? Kita minta sama Tuhan. Karena itu wujud seberapa sering kita berkomunikasi sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan tiap hari. Makanya saya ngajari anak-anak saya sama keluarga. Tiap pagi buka hari dengan mezbah doa. Tiap malam tutup hari dengan mezbah doa. Karena itu wujud setiap hari kita butuh Tuhan. Beberapa hal yang kita harus lakukan pada saat kita mau ngerti bahwa Tuhan sediakan buat kita semua. Ya, yang pertama harus percaya. Bagaimana kita ngerti pentingnya percaya sama Tuhan. Filipi 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya, bagaimana kita punya kepercayaan sama Tuhan? Bagaimana menaruh hidup kita Tuhan? Saya hanya mengandalkan Tuhan loh untuk ini. Tidak ngandalin kemampuan saya. Seperti Daud tadi, semuanya berasal dari Tuhan, bukan dari kekuatanku. Ya karena apa? Tuhan akan memenuhi segala keperluanmu. Bukan hanya 1-2 keperluan, segala keperluanmu. Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya makanya di Matius 6 ayat 31 ayat 33 kita lihat di sana. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa
yang tidak mengenal Allah, tetapi Bapamu yang di surga mengetahui bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi ini syaratnya buat kita semua. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Syarat untuk kita percaya sama Tuhan apa? Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu apa? Apa yang kita butuhkan, apa yang akan aku makan, apa yang akan aku minum, apa yang akan kami pakai, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tergantung kita semua saat ini. Bagaimana kehidupan kita setiap hari? Setiap hari kita cari Tuhan. Apa umek ngurusi kebutuhan kita terus setiap hari? Ya memang manusia tidak pernah lepas dari kebutuhan. Tidak pernah lepas dari apa yang namanya pengen. Ya, tapi yang Tuhan minta apa? Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, karena janji Tuhan apa? Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tapi itu yang Tuhan minta sama kita yang pertama. Kalau kita percaya sama Tuhan, cari dulu. Tuhan tidak pernah jauh dari kita kok. Tinggal kita cari Tuhan. Bagaimana kita meluangkan waktu kita. Sehari kita hidup 24 jam. 7 jam kita istirahat, kita tidur. Masih ada waktu 17 jam. 10 jam mungkin kita kerja. 7 jam manfaatkan waktu. Seberapa kita bisa berikan buat Tuhan. Saya bersyukur di tempat kita, Pak Andi kasih waktu buat kita untuk mencari Tuhan. Bahkan dihitung bisa tiap hari mungkin. Minggu, pagi sama sore kalau kita mau online untuk Wonosobo kita bisa. Selasa ada waktunya morning call. Kamis waktunya morning call. Sabtu, Jumat ada waktu untuk SP. Banyak waktu yang diberikan untuk kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tinggal kita mau enggak kita ambil waktu itu. Ya sekali lagi kita punya banyak kesibukan. Tapi di tengah kesibukan seberapa kita bisa pakai waktu itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena firman Tuhan katakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu yang pertama. Bagaimana kita harus mengutamakan kepercayaan. Kepercayaan itu penting buat Tuhan. Karena di saat kepercayaan itu kita benar-benar kasih sama Tuhan, semuanya Tuhan berikan buat kita semua. Yang kedua, pentingnya berserah kepada Tuhan. Mazmur 145 saya bacakan. Mata sekalian orang menantikan Engkau dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Berserah. Nek orang Jawa ngomong nyender, ada lagu kan nyender. Apa waktu itu ya lagu Natal waktu itu Pak? Gandol Gusti. Ya. Bagaimana sih penhae? Kalau mungkin kita di taman bermain, itu kan biasanya ada ayunan. Pada saat kita duduk di situ kan rasanya ayam banget, kepenak banget itu. Asal ayunannya stabil enggak apa-apa. Bukan ayunan yang waktu itu Om Hartoyo naik yang orang maning-maning maneh ya tuh, sampai mabuk ya. Tapi kalau ayunan itu stabil rasanya enak banget. Seperti itulah kita namanya gandol Gusti, nyender sama Gusti. Seperti anak kita ya, kayak siapa namanya Abel sama Mbak Devi kan nyender gitu kan, enak banget sama mama. Rasanya kepenak. Ya seperti itulah kita. Yang namanya berserah sama Tuhan. Wujud bahwa kita mengasihi Tuhan. Tanpa Tuhan saya tidak bisa. Ora iso ayem. Ya makanya firman Tuhan tadi dikatakan di Mazmur tadi, mata sekalian orang menantikan Engkau dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau membuka tanganmu dan berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Itu wujud bahwa kita berserah sama Tuhan. Semuanya ada waktunya. Memberikan makanan pada waktunya. Ya, berserah
sama Tuhan. Wujud bahwa kita ini tidak punya kemampuan apa-apa. Hanya bisa berserah sama Tuhan. Yang kedua, berserah. Ya. Yang ketiga, iman. Pentingnya iman buat kita semua. Kita baca di Lukas 12 ayat 24 sampai 26. Perhatikan burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian mereka diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah yang di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal yang lain? Perhatikan burung-burung gagak. Ya, yang namanya burung gagak, kenapa sih masih bisa hidup? Ya, karena dipelihara. Ada yang melihara, tidak menuai, tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Bapamu di surga. Mosok kita kalah sama burung gagak? Ya. Bahkan dikatakan di sana, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Ya, khawatir. Berarti apa? Tidak punya iman. Ya, saya sempat baca buku kemarin karena waktu itu saya sempat lambung saya sakit. Ya. Orang yang sakit lambung, asam lambungnya naik, kebanyakan apa? Karena stres, kakean pikiran. Ya makanya saya ditanya sama dokter pun tanya, lah kamu mikir apa sih? Saya enggak mikir apa-apa dok. Oh iya berarti sakit beneran, bukan sakit karena stres. Hati-hati. Ya, sekarang ini banyak terjadi sakitnya bukan karena apa-apa, tapi karena sakit pikiran. Ya, saya berharap Bapak Ibu semua hati-hati, dijaga. Karena sehat itu penting buat kita semua. Ya. Minggu lalu saya sempat naik malam enggak bisa tidur. Ya karena apa? Asam lambungnya naik. Ternyata apa? Ini hari Minggu, berarti hari Jumat. Kemarin saya ketemu dokter jantung saya. Dok, saya kok kayak gini kenapa ya? Coba tak cek EKG, cek jantung. Jantungnya enggak masalah kok. Dokternya cuma mikir, kamu kebanyakan minum, Bu. Ya setahu saya sih enggak dok. Ternyata dokter minta saya USG dicek. Lah ini nenggone lambungmu lho minumnya kayak banget. Terlalu banyak cairan. Berarti apa? Kebanyakan minum. Karena apa? Jantung saya kan udah enggak normal kayak orang biasa karena udah pakai ring. Ternyata apa? Kebanyakan minum juga enggak baik. Kalaupun sebenarnya haus harus ditahan. Porsi minum tuh harus dijaga. Supaya apa? Jantungnya cepet sehat kembali kayak dulu. Ternyata bener. Saya dikasih obat dokter untuk biar apa? Buang air kecilnya banyak. Sabtu pagi kemarin saya di kantor setiap setengah jam itu pipis. Ternyata pas setelah itu jam 12 siang lambung saya kok rasanya penak. Ternyata bener di lambung sini kebanyakan air. Makanya sekarang saya kalau minum tak ukur, sehari usahakan jangan lebih dari 1 liter. Ya berarti apa? 5 gelas kalau minum, tak takar seperti itu. Dulu saya pokoknya minum sebanyak mungkin pikiran saya, tapi ternyata itu salah. Ya, ayo belajar nih, punya iman supaya apa? Kita tidak khawatir. Karena yang namanya khawatir itu mesti yang dipikirin mesti banyak banget. Akhirnya apa? Stres. Asam lambungnya naik. Asam lambungnya udah naik, arah-arahnya bisa ke jantung. Ayo hati-hati semua, dijaga. Karena sehat itu adalah hal yang utama dalam hidup kita semua. Ya, pentingnya iman buat kita semua. Jadi 3 hal yang kita pelajari malam ini sama-sama. Kalau kita mau menikmati pemeliharaan Tuhan, yang pertama, percaya 100% sama Tuhan. Yang kedua, berserah sama Tuhan. Kayak tadi lagunya, ku berserah di dalam kekuatan Tuhan. Karena dari situlah akan timbul kekuatan buat kita semua. Yang ketiga, beriman kepada Tuhan. Jangan
Jangan sampai kita khawatir karena iman kita cilik. Iman harus diperbesar, diperbesar. Seperti pohon yang tumbuh tiap hari. Pohon yang tidak tumbuh ya dipotong, ditebang, jadi kayu bakar. Iman kita harus tumbuh. Pada saat iman itu tumbuh, 3 hal yang Tuhan akan lakukan buat kita semua. Yang pertama, Tuhan akan bertindak buat kita semua. Karena apa? Kita menyerahkan segala hidup kita kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu pada Tuhan dan percayalah Ia yang akan bertindak. Kepenak tuh, ya. Berserah sama Tuhan, percaya sama Tuhan. Apa-apa Tuhan yang bertindak. Pada waktu Israel melawan Ai, seberapa besar sih Ai? Hanya kota yang kecil, tapi kenapa Israel bisa kalah? Karena tidak mengandalkan Tuhan. Di saat Israel bertobat mengandalkan Tuhan, Tuhan yang turun tangan, Tuhan yang bertindak. Akhirnya apa? Tuhan nyatakan kasih-Nya. Yang kedua, Tuhan akan membuat kita kuat. Ya, Mazmur 55 ayat 22, serahkanlah khawatirmu pada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Ya, pada saat kita berserah sama Tuhan, menyerahkan khawatir kita pada Tuhan, kita akan kuat menghadapi apapun lingkungan kita. Ya, mungkin Mas Dewo ngalami di dunia otomotif semester 1 kayak apa? Saya pun ngalami. Jualan mobilnya turun banyak, jualan motornya turun banyak. Yang membuat kita kadang, piye ya Tuhan ya, jantungnya degup-degup nih. Ya, karena apa? Ekonominya tidak berputar dengan baik. Tapi disitulah letak kekuatan kita di saat kita mengandalkan Tuhan. Tidak akan dibiarkan orang benar itu goyah, tetap kuat dalam Tuhan. Ya, dan yang ketiga, Tuhan akan membuat semua rancangannya terjadi. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Amsal 16 ayat 3. Serahkan semuanya sama Tuhan. Tuhan, saya punya planning, saya punya rencana nih. Semester 1 mungkin ya wis. Seperti saya di perusahaan, di tempat saya kerja, kemarin minggu lalu meeting nasional. Semester 1 udah tinggal. Semester 2 kita akan masuki. Rencananya banyak. Saya serahkan sama Tuhan. Tuhan, saya ngomong sama anak saya, sama istri saya, ayo doa buat Adira. Biar Tuhan yang kerja. Semuanya pasti baik. Semuanya pasti indah. Ya. Serahkanlah perbuatanmu pada Tuhan, maka terlaksanalah segala rancanganmu. Asal apa? 3 hal yang tadi kita kerjakan bareng-bareng. Percaya sama Tuhan, berserah sama Tuhan, dan punya iman. Yang Tuhan kerjakan buat kita apa? Tuhan akan bertindak. Tuhan akan membuat kita kuat, dan semua rancangan yang kita serahkan sama Tuhan, Tuhan akan genapi. Pasti akan terjadi. Ya, kita semua nih di sini doa bareng-bareng untuk gereja permanen di Semarang. Saya percaya kalau kita bersatu, bersama-sama gandeng tangan, waktunya pasti akan tiba. Semuanya Tuhan pasti genapi. Tuhan akan membuat semua rencana terjadi. Asal apa? Ngandalin Tuhan. Cari Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita semua. Amin. Itu firman Tuhan malam hari ini.